Halo, apa kabar teman-teman semua? Kita berjumpa lagi dalam channel Kiat Sukses EPS Topik. Dan dalam video kali ini kita akan membahas mengenai rencana pelaksanaan kembali ujian sistem poin CPMI Korea. Dari pengumuman yang telah disiarkan oleh EPS Center HRD Korea dalam channel YouTube-nya, di sini kita akan menarik beberapa kesimpulan penting yang harus kita ingat-ingat, yang harus kita pahami agar kita bisa melaksanakan kembali ujian sistem poin CPMI Korea dalam situasi pandemi corona ini. Dalam video yang telah disiarkan oleh Indonesia EPS Center, kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah CPT umum ini akan dilaksanakan kapan? Dalam videonya kita dengar, kita putar lagi. 22일서부터 시험을 보는 게 어떤가 해서 현재 EPS 센터에서 송출 기간에 시험 가능 여부를 회신해달라고 요청해 놓은 상태입니다. Direncanakan untuk ujian CPT umum yang telah berhenti akan dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2020 ini, dan kami telah mengajukan kepada pihak BP2MI apakah nanti untuk ujian CPT umum ini bisa dilaksanakan lagi pada tanggal tersebut. Kami nanti akan minta jawaban dari pihak BP2MI. 물론 아직 회신이 안 Nah, dalam perencanaannya, pelaksanaan kembali ujian CPT umum ini akan dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober tahun 2020 ini. Jadi ini adalah rencana. Perlu digarisbawahi, ini adalah rencana yang direncanakan oleh EPS Center HRD Korea yang akan diajukan kepada lembaga BP2MI. Kemudian kapan pengumuman ujiannya? Untuk pembagian ujian jadwalnya itu kapan? 공고는 15일 날 발표할 생각으로 있습니다. Seandainya nanti untuk CPT umum bisa dilaksanakan pada tanggal tersebut, direncanakan nanti untuk pengumuman pembagian jadwal ujian masing-masing peserta itu akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2020. Nah, untuk pembagian jadwal ujiannya adalah rencananya adalah tanggal 15 apabila pengajuan ini disetujui oleh BP2MI. Kemudian untuk pelaksanaannya itu aturannya itu bagaimana? 식으로 시험을 보게 되는데, 먼저 CBT 시험을 본 다음에 한국어 점수가 최저 합격점인 이상자를 대상으로 해서 색각 시험, 그다음에 신장, 몸무게 이렇게 세 가지만 반영하는 방식으로 간소화해서 기능 수준 테스트를 대체할 생각입니다. Kami berpikir bahwa nanti untuk pelaksanaan skill test itu akan dilaksanakan secara lebih sederhana. Jadi nanti peserta setelah selesai mengikuti ujian CPT atau ujian kemampuan bahasa Korea itu langsung akan melanjutkan ujian skill test bagi mereka yang mendapatkan nilai 100 atau 100 lebih. Sedangkan untuk skill test itu sendiri materinya sangat sederhana sekali, yaitu pemeriksaan buta warna, pengukuran berat badan, dan pengukuran tinggi badan. Jadi materinya sangat disederhanakan. Nah, jadi peraturannya kali ini untuk tes tahap pertama adalah masih sama mengerjakannya. Kemudian yang disederhanakan adalah tes tahap 2. Untuk tes skillnya ini hanya untuk pengukuran berat badan sama tinggi badan, kemudian tes buta warna saja. Ini sangat-sangat mudah. Jadi setelah kita tes pada hari itu, kemudian dilanjutkan juga tes
untuk skillnya, yaitu tes buta warna, kemudian mengukur berat badan dan tinggi badan. Jadi tesnya cuma sekali saja. 시험은 지원의 대상자들이 상당히 많기 때문에 11월 동안, 그러니까 10월 22일서부터 11월 말까지 한 달간 10,000여 명에 대해서 시험을 볼 생각이고요. 나머지 1년에 대해서는 한 12,000명에 대해서는 내년도에 계속 이어서 시험을 볼 생각입니다. Terus jumlah pesertanya itu sangat banyak sekali. Nanti untuk CPT umum ini di tahun ini rencananya itu dimulai tanggal 22 Oktober 2020, kemudian diakhiri sampai dengan akhir bulan 11, jadi kurang lebih selama 1 bulan. Itu ada sekitar 10.000 peserta. Nah, selebihnya nanti akan dilanjutkan di tahun 2021. Jadi pelaksanaan tesnya akan dimulai tanggal 22 Oktober sampai akhir bulan November. Ini untuk tahun 2020 untuk yang tahap atau gelombang pertama, kemudian akan dilanjutkan gelombang keduanya tahun 2021. 인원에 대한 비율을 따져서 한번 발표를 하고, 내년에 시험 보시는 분들한테도 내년에 한번 그 전체 인원 대비 일정 비율을 합격시키는 방법으로 해서 여러분한테 먼저 보든 나중에 보든 합격률에 손해가 안 가도록 조치할 생각입니다. Terus untuk pengumuman kelulusan nanti akan diumumkan bagi mereka atau peserta yang ikut ujian di tahun ini juga akan mendapatkan atau pengumuman kelulusan di tahun ini. Kemudian yang ikut di tahun depan juga akan diumumkan kelulusan tahun depan berdasarkan persentase jumlah peserta ujian. Jadi meskipun Anda ikut di tahun ini ataupun ikut di tahun depan, tahun 2021, Anda tidak akan merasa. Kemudian untuk kelulusan untuk gelombang pertama akan diumumkan tahun 2020 dan untuk gelombang kedua akan diumumkan tahun 2021. Jadi dari pengumuman tersebut kita bisa menarik beberapa kesimpulan nih. Yang pertama, ini baru rencana. Apabila ini disetujui oleh B2MI, ini akan kembali dilaksanakan ujian sistem poin CPMI Korea ini tanggal 22 Oktober. Dan untuk pengumuman peserta ujian itu tanggal 15 Oktober. Kemudian untuk peraturannya adalah cuma 1 kali tes saja, tidak seperti tes-tes yang tahun lalu ada 2 tahap. Ini cuma 1 tahap, tes bahasa. Apabila sudah memenuhi syarat mendapat nilai 100 atau lebih atau sesuai yang telah ditetapkan, ini akan langsung menuju ke tes skill, yaitu tes skill buta warna, kemudian tinggi badan dan berat badan. Kemudian untuk jadwal tesnya itu akan diadakan kurang lebih 1 bulan, mulai tanggal 22 Oktober sampai akhir bulan November untuk 10.000 peserta. Ini untuk gelombang yang pertama, dan untuk gelombang kedua adalah tahun 2021. Kemudian untuk kelulusan adalah untuk gelombang yang pertama tahun 2020 ini akan diumumkan tahun ini juga. Kemudian untuk yang gelombang kedua akan diumumkan tahun 2021. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga adalah syaratnya apabila kita mau tes itu selain membawa kartu ujian, paspor atau KTP, kemudian kita ini juga diharuskan untuk membawa hasil rapid test non reaktif atau swab yang negatif. Kemudian memakai masker juga, dan untuk masuk ke dalam
ruangan tes juga akan diukur suhu tubuhnya. Jadi kita harus mempersiapkan diri, menjaga kesehatan kita agar kita bisa mengikuti tes ujian kembali sistem poin CPMI Korea ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan untuk bisa kembali mengikuti ujian sistem poin ini dan bisa sukses, bisa lulus dan sampai bekerja ke Korea. Sekian dulu video kali ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya dan sampai jumpa lagi.